Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sholatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Salawat diringi salam juga tidak pernah lupa pula kita haturkan kepada junjungan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan perjuangannya dan sahabatnya kita dapat mengenal betapa rahmatan lil alamin ajaran agama Islam sebagaimana yang menjadi keyakinan dan pengetahuan kita bersama. Kaum muslimin, sahabat sisi lain yang dimuliakan Allah, dalam satu cerita hadis oleh sahabat Nabi yang bernama Thalhah bin Ubaidillah, beliau mengisahkan kepada kita di zaman hidupnya Rasulullah ada dua orang yang tiba-tiba menghadap kepada Rasulullah. Ada rajulaini min Baliyyin qadima ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kebetulan dua orang ini berasal dari suku yang sama, suku Baliyun. Dan kedua orang ini kemudian fa'aslama, menyatakan syahadatnya, masuk ke dalam ajaran agama Islam. Wa kana ahaduhuma asyaddu ijtihadan minal akhar. Seorang di antara mereka lebih tekun dalam beragama dibandingkan yang satunya lagi, hatta stushhida fi sabilillah, sehingga yang tekun ini dia ikut berperang di jalan Allah dan mati syahid di jalan Allah dalam berjihad membela ajaran agama Allah. Kemudian lama setelah itu yang satunya lagi masih hidup 1 tahun berikutnya. Dan setelah 1 tahun itu, yang satunya lagi ini juga meninggal dunia. Kemudian Thalhah bin Ubaidillah bermimpi ketemu dengan dua orang yang pernah dulu sama-sama mengucapkan kalimat syahadat di hadapan Nabi dan di hadapan Thalhah bin Ubaidillah. Dalam mimpinya, Thalhah bin Ubaidillah melihat sahabat yang mati syahid berada di sisi kanan beliau, sedangkan sahabat yang masih diberikan usia panjang oleh Allah 1 tahun kemudian berada di sebelah kiri beliau. Dan di depan mereka ini ada pintu surga. Tiba-tiba fa kharaja al-malak, keluar malaikat penjaga pintu surga dan mempersilahkan orang yang di sebelah kiri Thalhah bin Ubaidillah untuk masuk ke dalam surga terlebih dahulu. Padahal orang ini tidak mati syahid. Yang mati syahid berada di sebelah kanan Thalhah bin Ubaidillah. Tapi ternyata malaikat mempersilahkan orang yang tidak mati syahid ini untuk masuk ke dalam surga terlebih dahulu. Beberapa saat kemudian malaikat kembali keluar, baru mempersilakan orang yang mati syahid ini masuk ke dalam surga. Setelah itu beberapa saat kemudian kembali keluar, malaikat menjaga pintu surga dan menahan Thalhah bin Ubaidillah dan tidak mengizinkan Thalhah untuk masuk ke dalam surga. Malaikat kemudian berkata, kamu belum waktunya, silakan kembali kepada nabimu dan ceritakan kisah ini kepada nabimu. Kaum muslimin, sahabat sisi lain yang dimuliakan oleh Allah, setelah bangun tidur, Thalhah bin Ubaidillah segera melakukan sholat subuh berjamaah bersama Rasul. Nah, setelah itu dia tidak sabar menanyakan mimpinya semalam kepada Rasulullah. Bagi Thalhah, peristiwa yang dia lihat dalam mimpinya itu suatu hal yang aneh. Mana mungkin orang yang syahid fisabilillah tidak diprioritaskan oleh Allah, bahkan Allah lebih memprioritaskan orang yang tidak syahid fisabilillah. Tapi pada saat cerita itu dikisahkan kepada Rasulullah SAW, Rasulullah telah menanya balik kepada Thalhah, min aina dzalika ta'jabun? Apa yang membuat kamu takjub dengan cerita itu, wahai Thalhah bin Ubaidillah? Jadi bagi Rasulullah tidak ada yang takjub bagi cerita itu. Tapi Thalhah tetap berkekeh, ya Rasulullah, bukankah yang satu mati syahid, sedangkan yang satu lagi tidak mati syahid? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, alaisa qad makatha hadza sanah? Bukankah yang tidak mati syahid itu masih hidup 1 tahun kemudian? Alaisa qad adraka Ramadan? Bukankah yang tidak mati syahid itu masih dapat melaksanakan puasa di bulan Ramadan tahun berikutnya? Alaisa qad adraka sajadah fi Ramadan? Bukankah yang tidak mati syahid itu masih bisa melakukan sujud pada setiap malam di bulan suci Ramadan? Fama abadu mimma bainahuma kama ba'ata baina sama'i wal ard.
Jarak antara kedua orang ini ibarat langit dan bumi, sebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, berdasarkan hadis ini, para ulama mengatakan kita dapat 1 kali Ramadan itu lebih utama dibandingkan kita syahid fisabilillah. Kenapa demikian? Karena hidupnya kita itu sebagaimana doa lain oleh Rasulullah pada hadis yang lain. Rasulullah menyebut, waj'al hayatana ziyadatan lana min kulli khair. Ya Allah, jadikanlah kehidupan kami sebagai sarana bagi kami menambah ketaatan, menambah kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin, sahabat sisi lain yang dimuliakan oleh Allah, berdasarkan hadis-hadis tadi, kita menemukan 1 kali Ramadan ini lebih baik, jauh lebih baik dibandingkan kita syahid fisabilillah. Dan ini tentu tidak dipahami oleh sebagian orang, sehingga mereka rela bunuh diri, rela meneror orang lain, kemudian menganggap teror itu sebagai satu amal istishhadiyah, dan mati dalam keadaan meneror orang lain itu dianggapnya sebagai mati syahid. Padahal kalau dia pahami dengan baik hadis-hadis yang berbicara tentang tadi, pasti dia tidak melakukan itu. Kenapa? Karena dapat 1 kali Ramadan itu jauh lebih baik dibandingkan kita syahid fisabilillah. Dan Rasulullah SAW sendiri mengatakan, jika ada antara 2 pilihan yang patut dipilih oleh seorang muslim, maka pilihan yang paling baik dia pilih adalah untuk diberikan usia panjang dan dia tetap bisa terus melakukan amal soleh dengan usia panjangnya itu, sebagaimana doa Rasulullah SAW tadi, Allahumma ja'al hayatana ziyadatan lana min kulli khair. Ya Allah, jadikanlah hidup kami itu sebagai sarana bagi kami untuk terus melakukan amal kebaikan. Kaum muslimin, sahabat sisi lain yang dimuliakan oleh Allah, dan bulan Ramadan adalah bulan yang paling baik untuk kita menabung amal kebaikan, di mana Rasulullah SAW di dalam hadis lain mengatakan, faman taqarraba fihi bi khislatin minal khair kama kaman adda faridah. Barang siapa yang melakukan beberapa perbuatan baik, yang mungkin perbuatan baik itu hanya anjuran atau sunnah di dalam agama kita, tapi kalau itu dilakukan di bulan suci Ramadan, kama kaman adda faridah, seolah-olah dia sudah melakukan amal yang wajib fi masiwa, di luar bulan suci Ramadan. Faman adda faridah, barang siapa yang mengerjakan perbuatan wajib di bulan suci Ramadan, kama kaman adda sab'ina faridatan fi masiwa, dia seolah-olah sudah mengerjakan 70 kewajiban di luar bulan suci Ramadan. Jadi amal kebaikan kita dilipat gandakan sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan suci Ramadan, dan itu tidak akan pernah mungkin kita peroleh, kita dapati di luar bulan suci Ramadan. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, mati syahid benar perbuatan yang baik. Bahkan di dalam fikih, orang yang mati syahid itu punya perlakuan khusus, tidak dimandikan, kemudian dikafani dalam keadaan dia mati syahid, dan beberapa perlakuan khusus yang lainnya. Tetapi meskipun demikian, tetap yang namanya mendapati bulan suci Ramadan jauh lebih baik dibandingkan kita mati syahid fisabilillah. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, mendapati peroleh bulan suci Ramadan kali ini tidak boleh kita sia-siakan dengan membuang-buang waktu, dia usaha, buang-buang waktu, buang-buang energi kepada hal-hal yang tidak dianjurkan di dalam agama. Tapi lebih baik kita kemudian fokus melakukan semua kebaikan, baik yang berdimensi vertikal, hablum minallah, kita dengan Allah, dan juga yang berdimensi horizontal, hablum minannas, kita dengan sesama manusia. Semoga apa yang kita sampaikan pada kali ini ada manfaatnya buat kita semua. Saya mohon maaf jika ada kesilapan kata. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq, wa nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi.